Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gimana kabarnya? Udah tes kompetensi Mitra BBS apa belum? Kalau yang udah, semoga diberikan yang terbaik ya. Kalau yang belum, ayo bisa dipersiapkan biar hasilnya nanti lebih bagus. Oke, jadi bisa ditonton video ini sampai selesai karena akan ada pembahasan dari soal, latihan soal, contoh soal. Kemudian jangan lupa untuk klik like dan subscribe dan share video ini kepada teman atau rekan kalian. Oke, nggak usah lama-lama, kita mulai aja. Let's go. Oke, kita masuk soal yang pertama. Di sini ada soal, sebuah perusahaan akan membangun apartemen. Mereka merencanakan pembangunan selama waktu 90 hari. Kemudian dengan 15 pekerja, berapa waktu yang dibutuhkan jika rencana pekerja akan ditambah menjadi 45 orang? Nah, kalau ada soal tentang pekerja dan hari kayak gini, berarti ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Artinya nanti ada nilai yang dibalik, jadi tidak urut gitu. Nah, misalkan kita tulis di sini dulu 15 pekerja itu untuk 90 hari, ya kan? Kalau 45 itu berapa gitu kan? Ini kita misalkan sebagai X. Nah, nanti kalau berbalik nilai ini 90 sama X-nya kita balik posisinya. Jadi kayak gini, ada 15 per 45 sama dengan, ya, ini 90 sama X-nya kita balik. Kalau ini kan di bawah X-nya, ya kan, urutannya 45. Jadi kita balik ke atas, X-nya di atas, 90-nya di bawah. Jadinya X sama dengan 90 kali 15, ini perkalian silang ya, dibagi 45 sama dengan ini 45 sama 15 kita coret, sini 3, sini 1, 90 bagi 3 adalah 30, jadi 30 hari. Jadi kalau 45 pekerja nanti waktunya adalah 30 hari, begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini Ani memiliki tabungan sebesar 5 juta. Dia ingin mengambil tabungan tersebut untuk membeli laptop dengan harga 3 juta. Nah, saat beli laptop, Ani mendapatkan diskon 10%. Ani juga bakal menggunakan tabungannya itu buat beli sepeda seharga 1.200.000. Nah, kalau kayak gini berarti kita cari dulu nih harga laptopnya setelah didiskon tuh berapa, nanti baru dikurangkan ke 5 jutanya. Oke, untuk mencari harga diskon berarti kita cari dulu diskonnya berapa. 10% atau 10 per 100 dikali 3 juta sama dengan, ini kita coret 2, 10 kali 30.000 berarti 300.000. Nah, harga diskonnya itu 300.000, berarti harga laptopnya yang tadinya 3 juta didiskon 300.000, berarti harganya jadi 2.700.000. Nah, setelah itu tadi kan uangnya 5 juta, mau buat beli laptop 2.700.000 sama beli sepeda 1.200.000, berarti 5 juta dikurangin 2.700.000 dikurangin 1.200.000 sama dengan 5 juta kurangi 2.700.000, 2.300.000 kurangi 1.200.000, berarti 1.100.000. Hasilnya ini, berarti sisa uangnya itu 1.100.000. Oke, kita lanjut. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Di sini Nurul membeli boneka dengan harga 50.000. Kemudian boneka tersebut dijual lagi dengan harga 60.000. Nah, kalau ada soal jual sama beli kayak gini, itu kita bisa mengurangkan harga jual dikurangi harga beli buat nyari keuntungannya. Berarti harga jualnya 60.000 dikurangi 50.000 sama dengan 10.000. Nah, setelah kita dapat nih keuntungannya 10.000, buat mencari persenannya berarti kita perkan dengan harga belinya. Berarti 10.000 per 50.000 sama dengan ini coret, sisa 1/5. Nah, 1/5 itu berapa persen? Kita ubah jadi persen dengan mengalihkan dengan pecahan senilai. Jadi pecahan senilai, jadi dikali 20. Kenapa dikali 20?
biar nanti bawahnya menjadi per 100. Jadi 5 kali berapa yang hasilnya 100, berarti kan dikali 20 ya kan. Terus 1 kali 20 adalah 20, jadi 20 per 100 atau 20%. Jadi keuntungannya Nurul adalah 20%. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini Vika menabung di bank sebesar 300.000. Bunga yang diperoleh jika menabung di bank tersebut setiap tahunnya adalah 5%. Jumlah tabungan Vika setelah 1 tahun. Nah, 1 tahun kan tadi bunganya 5%. Berarti kita cari dulu bunga 1 tahun itu berapa. Kalau mencari bunga, berarti bunganya dikali dengan tabungan awal, yaitu 5% dikali 300.000 sama dengan ini, kita coret 2 di sini. 5 kali 3 adalah 15, nolnya tinggal 1 2 3, berarti 15.000. Jadi 1 bulan itu Vika dapat bunganya itu 15.000. Jadi setelah 1 tahun tabungannya yang awalnya 300.000 ditambah dengan bunga 1 tahun 15.000 sama dengan 315.000 gitu. Selesai. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pertanyaan 3/8 dari 72% adalah, kalau kayak gini berarti kita dikalikan aja 3/8 kali 72%. 72% itu bentuk lainnya 72/100. Oke, ini 8 sama 72 kita coret, dibagi 8, sebentar. Oke, dibagi 8 ini 1, dibagi 8 9. Berarti 3 kali 9 adalah 27/100 atau 27%. Kalau misalkan di jawabannya nggak ada 27/100, bisa pakai 27% karena per 100 itu adalah persen. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada penjumlahan pecahan. Jadi nanti soalnya bisa aja bukan penjumlahan, tapi bisa perkalian, bisa pembagian, atau bisa pengurangan. Nah, kalau penjumlahan nanti disamakan penyebutnya dulu. Penjumlahan sama pengurangan itu disamakan penyebutnya dulu. Kalau kayak gini berarti kita samakan dulu. Samakan penyebutnya. 3 sama 9 itu kalau disamakan jadi 9. 9 bagi 3 adalah 3. 3 dikali 2 adalah 6. 9 bagi 9 1 kali 8 8. Jadi 14/9. Tapi bisa aja dikali. Misalkan ya, aku kasih contoh lagi, 2/3 dikali 8/9. Nah, kalau dikali kan atas kali atas, bawah kali bawah. 2 kali 8 adalah 16, 3 kali 9 adalah 27. Nah, kalau misalkan nih di pilihan jawabannya ternyata nggak ada jawaban ini atau jawaban ini, atau pokoknya sesuai soalnya nggak ada jawabannya, ternyata bisa dicari dengan pecahan senilai. Nah, kalau buat mencari pecahan senilai itu pembilang sama penyebutnya harus dikali dengan bilangan yang sama. Ini dikali, misalkan kita kali 2, bawah juga harus dikali 2. Jadi sama dengan 32/54. Nah, kalau ada jawaban ini berarti boleh dipilih itu. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Di sini sebuah selang dapat mengalirkan air sebanyak 300 liter dalam waktu 1 jam. Debit air yang mengalir melalui selang tersebut adalah titik-titik mililiter per detik. Nah, kalau kita lihat di sini satuannya ini udah beda nih. Ini liter, ini jam, sedangkan yang diminta adalah mililiter per detik. Berarti kalau kayak gini kita ubah dulu. Yang volumenya adalah 300 liter, kita ubah dulu menjadi mililiter. Berarti turunnya liter ke mililiter itu turun 3, berarti kita tambahin 0,3 mililiter. Terus waktunya adalah 1 jam, sama dengan 1 jam itu adalah berapa detik?
1 jam ada 60 menit ya. 60 menit itu berarti dikali 60 lagi 3600 ya. Ya, jadi 1 jam itu ada 3600 detik atau sekon. Berarti Q-nya atau debitnya adalah volume dibagi waktu, dimana volumenya adalah 300.000 dibagi 3600 sama dengan kita coret, kita tinggal bagi, berarti itu sisa 3000 dibagi dengan 36, hasilnya adalah 83,333 ml per detik atau per sekon. Begitu gampang ya. Pokoknya kalau ada satuan yang beda harus diubah dulu menjadi satuan yang diinginkan, kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, karena sudah selesai, itu hanya beberapa soal saja. Besok soalnya ada 30, dikerjakan dalam waktu 1 jam. Jadi nanti kalian bisa cari-cari lagi buat latihan soal, atau jangan lupa untuk klik subscribe atau like video ini biar kamu gak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Sekian dulu dari aku, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.